Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat pagi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Jumat pagi ya. Weton Jumat pagi supaya kita ini katakanlah bisa bangkit ya dari keterpurukan. Apa yang harus dilakukan? Nah, kadang kan ketika kita ini berada di dalam kondisi terpuruk itu kita stres ya. Kita stres, kita depresi ya. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Itu yang terjadi itu seperti itu. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Strategi apa yang harus Anda lakukan ketika Anda berada di dalam kondisi terpuruk? Ya. Nah, ini ada 30 cara ya. Sebenarnya banyak sekali caranya, teman-teman ya. Tapi ini saya cuplikkan saja ya. 30 cara untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Yang pertama, Anda harus menerima kenyataan. Trimon ya. Karena bagaimanapun juga apa yang Anda alami itu adalah bagian dari jalan kehidupan Anda, bagian daripada proses spiritual yang Anda harus lalui. Nah, kalau misalkan Anda tidak terima ya, malah itu akan semakin berat ya. Jadi pertama yang Anda harus lakukan, terima dulu. Ketika Anda menerima, itu nanti akan ringan, enteng gitu loh ya. Apa yang Anda alami itu akan enteng. Ya. Tapi ketika Anda tidak menerima, wah sangat berat sekali. Ya. Nah, jadi kita harus menerima kenyataan. Kalau dalam Jawa itu nrimo ing pantum. Nrimo ing pantum ini bukan berarti pemberian Tuhan ya. Ketika Anda terpuruk itu ya karena kelakuan Anda gitu ya. Jadi jangan sampai ada sugesti negatif ketika Anda katakanlah mengalami keterpurukan itu adalah akibat dari pemberian Tuhan. Ya. Itu sebenarnya ya ketika Anda berada di fase terpuruk itu adalah pertanggungjawaban Anda gitu ya. Atas kelakuan-kelakuan yang sudah Anda lalui, sudah Anda jalani. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kenali emosi ya. Jadi ini penting ya, teman-teman Jumat pagi ini untuk mengenali emosi Anda gitu. Karena tujuannya apa? Ketika emosi Anda terkendali, Anda kenali, maka Anda akan mampu ya bagaimana untuk menyikapinya, bagaimana untuk meredakannya gitu. Ya. Nah, yang ketiga, berbicara dengan orang yang terpercaya. Kadang kita juga butuh curhat ya, teman-teman ya. Butuh tempat curhat ya. Tujuannya untuk melepaskan energi negatif ya yang sedang Anda alami gitu. Itu bisa lepas ya. Kadang ketika kita sudah cerita itu bisa kayak plong gitu loh ya. Ini juga bisa menjadi salah satu cara ya, salah satu strategi untuk kita membantu kita untuk bisa lebih cepat bangkit dari keterpurukan. Yang keempat, selalu berpikir positif ya. Selalu berpikir bahwasannya masalah yang Anda hadapi itu selalu ada hikmah. Selalu ada pelajaran hidup yang sangat luar biasa di dalam kehidupan Anda. Ya. Yang keempat itu ya, yang kelima, jangan menyalahkan diri sendiri ya, tapi mengevaluasi diri. Menyalahkan diri dengan mengevaluasi diri ini sesuatu yang beda ya. Kalau menyalahkan diri kita mensugesti yang diri kita negatif, tapi mengevaluasi diri kita mensugesti diri kita menjadi positif. Ya, artinya nanti akan ada tindakan perbaikan, akan ada tindakan
restrukturisasi gitu. Restrukturisasi gitu. Artinya tindakan perbaikan atas tindakan yang Anda alami. Yang keenam, cari hikmah ya. Jadi fokus terhadap hikmah dari kejadian yang Anda alami. Ini juga penting gitu loh ya. Fokus hikmah ya teman-teman ya. Jadi setiap kejadian itu selalu ada hikmahnya. Setiap kejadian itu selalu ada rahasianya. Apakah masalahmu itu adalah hukuman Tuhan yang sedang diberikan kepadamu? Ataukah masalahmu itu adalah karma? Atau masalahmu itu adalah ujian Tuhan? Jadi nanti Anda akan ketemu itu ya. Kalau Anda berpikir bahwasanya mencari hikmah di balik masalah Anda nanti akan ketemu dengan itu ya. Tapi kalau Anda katakanlah tidak mau mencari hikmahnya, ya tidak akan ketemu. Ya. Terus tetapkan tujuan. Ya. Tujuan ini tidak harus besar ya. Tujuan kecil dulu gitu ya. Apa yang Anda harus capai? Ketika Anda ini berada dalam kondisi fase terpuruk di dalam hidup Anda. Contoh misalkan, ini pribadi saya ya, atau pernah saya lakukan ya. Ketika saya terpuruk berada di fase titik terendah hidup saya, pertama yang saya lakukan adalah hal kecil yang saya lakukan ya. Ini sebenarnya yang paling penting ya, adalah mendisiplinkan ibadah saya. Ibadah sing bolong-bolong, ibadah sing telat-telat ya, itu tak disiplinkan. Bagaimana supaya ibadah saya itu tidak bolong-bolong. Jadi itu yang saya lakukan itu seperti itu. Ya. Jadi kita harus punya progres ya. Kita harus punya tujuan, juga kita harus punya progres. Yang itu harus dicapai. Ya. Tujuannya apa? Untuk memberikan semangat. Nah, kita tahu sendiri ya, ibadah itu adalah pondasi dasar sebuah semangat. Ya, kalau misalkan semangat Anda ini tidak ada, ya dari mana Anda mau bisa bangkit dari keterpurukan? Terus juga olahraga. Olahraga ini penting teman-teman ya. Olahraga ini penting untuk menjaga kesehatan kita. Mensana in corpore sano. Ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini bukan slogan semata. Ya. Jadi ini juga bisa menjadi alat Anda ya. Bisa menjadi motivasi Anda gitu. Gawin olahraga supaya tubuh Anda sehat. Kadang kita itu tidak teman-teman ya. Seperti yang saya alami itu ketika saya terpuruk itu, tubuh saya sakit ya. Jadi tidak bisa olahraga. Nah, ini juga berpengaruh ya. Berpengaruh terhadap proses penyembuhan itu gitu ya. Berpengaruh terhadap proses keterpurukan itu, sehingga kita akan semakin lama ya. Kita akan semakin lama semakin sulit untuk bisa sembuh dari keterpurukan itu sendiri. Nah, yang ke-9, atur pola makan ya. Jadi kadang kita ini kalau stres, depresi, mangan wis ndak karu-karuan. Ya, kadang ya doyan mangan, kadang ya males mangan. Ya Anda yang mana? Ono wong stres itu seneng mangan malah. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena makanan untuk dilampiaskan. Ya, makanan sebagai pelampiasan ini juga salah ya. Yang bagus itu adalah sesuaikan dengan porsinya, sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, yang ke-10 istirahat yang cukup. Kadang ketika kita stres ya gak iso istirahat, teman-teman. Kenapa? Karena kepikiran. Makanya gain olahraga. Olahraga supaya fisikmu lelah ya. Gain tirakat, gain wirid dzikir ya. Supaya batinmu pun juga lelah ya. Tapi lelah dalam kondisi yang positif gitu. Ya.
lelah-lelah dalam kondisi yang positif. Lah ini akan bisa membantu Anda, ya. Akan bisa membantu Anda untuk bisa ibaratnya itu berhasil gitu, bangkit dari keterpurukan. Terus meditasi, ya. Meditasi atau berzikir ini juga bisa ya menjadi salah satu cara ya, salah satu alat untuk membantu Anda ya, menenangkan pikiran ya. Jadi ketika kita ini banyak masalah, terpuruk, itu pikiran kita kemana-mana, ini bisa ditenangkan ya dengan kita meditasi, dengan kita zikir ya. Kalau muslim zikir ya, kalau yang non muslim bisa meditasi ya. 12 bersyukur ya. Bersyukur ya, artinya bersyukurlah Anda masih dikasih hidup ya, berarti Anda dikasih Tuhan kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi ini tanamkan, timbulkan ya sisi positif semacam ini. Nah, kalau Anda sudah punya sisi positif semacam ini, maka saya yakin ya, kebangkitan itu akan mudah untuk Anda dapatkan. 13. Jangan takut meminta bantuan ya. Ibaratnya ini konsultasi loh teman-teman, bukan kita langsung minta bantuan pada inti masalahnya, bukan ya, tapi kita meminta bantuan sebatas pencerahan saja gitu. Ya, seperti datang ke psikolog ya, ke orang pinter ya, tapi bukan untuk dimasuki kodam ya, ini jangan salah gitu ya, untuk meminta nasihat gitu ya, untuk meminta motivasi gitu. Itu orang-orang yang sepuh, orang-orang yang bijaksana, bukan dukun ya, bukan. Nah, kalau Anda datang ke dukun, harus tambah saja, tambah menyelesaikan masalah dengan masalah. Terus juga menjaga hubungan sosial. Jadi ya, jangan menjauh diri dari teman atau keluarga. Jadi Anda harus menjaga hubungan sosial. Karena ketika kita menyendiri itu kadang muncul halusinasi ya. Ya, kalau Anda ketika menyendiri itu melakukan hal-hal yang sifatnya positif ya. Ya kalau Anda ngelamun, ya, stres, depresi, harus tambah tidak karu-karuan. Nah ini yang Anda harus perhatikan. Ini yang Anda harus sikapi. Ya. Selanjutnya, hindari hal negatif. Ya. Jadi Anda harus membatasi interaksi dengan orang-orang yang sifatnya negatif. Ini Anda harus batasi. Karena ketika Anda tidak membatasi ini, wah itu sangat berbahaya sekali ya. Karena pengaruh-pengaruh negatif ini akan memperparah, memberikan dampak yang sangat luar biasa. Yang ke-16, belajar dari kegagalan ya. Jadi apapun yang menimpa diri Anda itu adalah pelajaran. Pelajaran untuk Anda ini supaya bisa tumbuh ya. Supaya Anda ini bisa lebih baik lagi daripada kondisi-kondisi Anda sebelumnya ya. Terus yang ke-17, memaafkan diri sendiri. Artinya Anda harus berusaha untuk memaafkan diri Anda sendiri ya. Yang sudah berlalu biarlah berlalu ya. Saatnya Anda ini untuk bangkit, saatnya Anda ini untuk sukses ya. Jadi mindset ini yang Anda harus bangun ya. Mindset ini yang Anda harus aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Nah, itu yang ke-17 ya teman-teman ya. Selanjutnya yang ke-18, berikan waktu untuk pulih ya.
Jadi jangan buru-buru ya. Beri dirimu waktu untuk bangkit. Artinya ndak usah enggak susu-susu. Santai tapi pasti. Santai tapi terarah. Santai tapi ada strategi. Nah, ini yang Anda harus lakukan. Ya. Jadi ketika Anda bisa melakukan semacam ini, maka saya yakin ya, masalah Anda ini nanti akan menjadi alat ya. Menjadi alat kebangkitan Anda. (19) Ya, jauhi kebiasaan buruk. Hindari berperilaku yang hanya memperburuk situasi. Ya, kayak misalnya Anda ini stres ya, Anda ini depresi, Anda ini ngamuan ya, Anda ini ngelamunan ya. Pokoknya perilaku-perilaku yang sifatnya negatif itu Anda hindari semua ya. Yang ke-20 ya, fokus pada solusi ya. Jadi alihkan pikiran dari masalah ke solusi ya. Paham ya ini? Atau sulit untuk dicerna ya. Kadang ketika kita ini terkena masalah ya, kita selalu bingung dengan masalahnya, sing dipikir masalahnya, tapi kita tidak berpikir bagaimana mencari solusinya, bagaimana solusinya, bagaimana keluar dari masalah. Nah, inilah yang saya maksud itu seperti itu. Jadi teman-teman ini fokus kepada solusi. 21, mengekspresikan diri secara kreatif ya. Jadi ketika Anda berada di dalam kondisi terpuruk ya, Anda bisa ibaratnya itu dislimurno teman-teman ya, sesuai dengan bakat dan minat Anda, sehingga itu akan menjadi pelarian yang positif ya. Kadang kita tidak bisa melawan kok gitu ya, kita tidak bisa melawan keterpurukan itu ya, tapi kita bisa mengalihkan ya. Ini sudah berkali-kali ya, waktu saya terpuruk itu ya, talihkan ya, terpuruk duit akeh ya. Pada waktu itu saya terpuruk tapi uang saya banyak ya, berarti terpuruk bukan urusan finansial. Apa yang saya lakukan? Tak lampiasno ya, ambil sekolah S2 ya, terbukti ya lulus gitu loh ya, padahal ya ndak kepikiran saya ambil S2 ini, ndak kepikiran. Alah buang-buang duit sekolah nih ya. Tapi di situ saya mikir ya, lah ini saya banyak uang, saya bingung mau buat apa ya. Hidup itu seperti tidak ada artinya gitu. Walaupun berkelimpahan uang tidak ada artinya gitu. Ya, akhirnya saya lampiaskan untuk cari ilmu ya. Ambil S2 ya, alhamdulillah lulus teman-teman ya, alhamdulillah lulus ya, dengan predikat terbaik. Lah itu kadang hal-hal semacam itu ya di luar logika kita gitu loh ya. Nah, terus keluar dari zona nyaman ya, cobalah Anda melakukan sesuatu yang baru. Contoh misalkan Anda dodolan bakso, tiba-tiba bangkrut, terpuruk di dalam hidup Anda ya. Nah, keluar dari zona nyaman ini ya, coba Anda dodolan, nggak usah dodolan ya, coba Anda nge-Grab misalkan, Gojek misalkan. Ini kan sesuatu yang baru, zona tidak nyaman, artinya Anda harus memulai dari nol lagi, tapi Anda berani keluar dari situ. Ini juga akan bisa menyembuhkan ya, ini juga akan bisa mengobati ya, membangkitkan keterpurukan Anda. 23, tetap fleksibel, terbuka terhadap perubahan-perubahan dalam rencana hidup ya. Jadi kadang kita ini tidak tahu ya teman-teman ya, kita merencanakan ini A, B, C, D, E, F, G ya, tapi ternyata Tuhan tidak membawa ke sana gitu. Tuhan menakdirkan ke C misalnya
ya sudah dinikmati saja. Yang penting apa? Anda sudah bisa mengekspresikan. Anda sudah bisa mengekspresikan ibaratnya apa yang sudah menjadi keinginan Anda gitu loh ya. Ibaratnya wis seru gitu loh ya. Selanjutnya membaca buku inspiratif ya. Kalau sekarang ini membaca ini kayaknya males ya teman-teman ya. Ini sama saja dengan Anda mendengarkan channel ini ya, motivasi yang ada di channel ini atau channel-channel yang lain, ini juga bisa ya membangkitkan motivasi Anda yang baru, menambah wawasan Anda yang baru. Nah, terus 25, buat rutinitas baru. Artinya ketika kita ini berada di dalam keterpurukan, kadang kita tidak punya pekerjaan ya, tapi itu kita harus bisa menciptakan aktivitas yang mana aktivitas itu akan membangun kualitas diri kita ya. Misalnya ya, habis sholat subuh Anda rejik-rejik, Anda ngepel, Anda nyapu, itu kan aktivitas-aktivitas yang sifatnya positif. Walaupun katakanlah Anda masih pengangguran, tapi kalau Anda terus mendisiplinkan diri semacam itu, maka akan timbul motivasi, akan timbul semangat ya. Dan semangat itu modal untuk Anda bisa sukses. Selanjutnya 26, hindari membandingkan dengan orang lain ya. Nasibmu ya nasibmu, takdirmu ya takdirmu, tidak usah dibandingkan, ojo dibandingkan dengan orang lain ya. Ini juga salah satu kunci ya kebangkitan dari keterpurukan. 27, buat catatan harian. Ini sering saya sampaikan ya, artinya untuk mengetahui bahwasanya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau Anda tidak punya catatan, ya tidak tahu bagaimana pencapaianmu. Makanya penting ya, penting kita itu untuk memiliki catatan, itu penting teman-teman ya. Ketika kita memiliki catatan, kita akan tahu sejauh mana pencapaian yang sudah kita dapatkan. 28, membantu orang lain ya. Jadi kadang ketika kita berada di fase terpuruk, itu kadang kita tidak punya arah tujuan hidup ya. Ini bisa Anda lampiaskan, Anda alihkan dengan cara membantu orang lain gitu ya. Itu ya, nanti dengan sendirinya akan dikembalikan semangat hidup Anda, akan dikembalikan tujuan hidup Anda sama Tuhan. 29, berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Jadi ketika kita berdoa, ibadah, tirakat, itu bisa menenangkan batin kita, bisa menenangkan jiwa kita ya. Selanjutnya 30, percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Nah, ini Anda harus ingat ya, siklus ya. Anda harus ingat siklus bahwasanya manusia itu ada siklus naik dan turun, dan keterpurukan adalah bagian dari proses menuju kebangkitan. Tidak mungkin Anda bisa bangkit ya kalau Anda tidak terpuruk. Dari mana ya? Sama halnya dengan dari mana Anda bisa merasakan kebahagiaan kalau Anda tidak mengalami keterpurukan. Nah, justru dengan adanya keterpurukan Anda mampu merasakan kebahagiaan itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, 30 cara, 30 strategi untuk kita bisa bangkit ya, keluar dari keterpurukan.
Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini ya bisa dipahami ya oleh teman-teman Jumat Wage, bisa dijadikan sebagai motivasi, bisa dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas diri Anda, sehingga Anda bisa menjadi pribadi yang baik ya, sehingga Anda bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Orang katakanlah mengalami keterpurukan, dia bisa bangkit, maka akan muncul kebijaksanaan yang baru, itu pasti ya, karena Anda kan tidak pernah merasakan berada di kondisi terbawah ya. Demikian teman-teman Jumat Wage, semoga materi ini bisa memberikan semangat ya, memberikan motivasi kepada Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.